Jujur ya, kalau ngomongin media sosial sekarang vibes-nya tuh rame, gaduh, drama, berantem, viral, terus besoknya lupa. Tapi ada satu platform yang kayaknya tuh santai banget. Kayak gue kerja aja deh, tapi diem-diem ternyata dia makin besar. Namanya LinkedIn. LinkedIn itu aneh. Dia bukan yang paling heboh, nggak banyak gimmick, dan nggak jadi tempat serang-serangan yang paling brutal. Tapi justru, dia tumbuh kencang. Dan yang bikin orang lirik, pendapatannya diperkirakan naik dari 7 miliar US dollar di tahun 2020 menjadi 17 miliar US dollar di tahun 2025. Gila nggak? Ini sih bukan naik pelan, ini ngebut. Kok bisa? Yuk kita ikuti edisi Inspira, inspirasi dari seberang kali ini. So, kenapa LinkedIn bisa laku? Ini karena orang sekarang capek. Capek sama platform yang isinya bikin emosi, capek sama debat yang nggak selesai-selesai, capek sama konten yang ngejar viral, bukan ngejar manfaat. LinkedIn itu kayak tempat ngopi pagi, tapi versi profesional. Orang buka buat lihat ada lowongan apa, siapa yang pindah kerja, siapa yang bikin startup, siapa lagi yang punya insight bagus, atau ya siapa yang nulis postingan, aku belajar dari kegagalan sambil foto ngadep jendela. Ya, itu juga ada, tapi tetap lebih kalem. Dulu LinkedIn itu kayak gue bikin akun pas butuh kerja. Tapi sekarang, banyak orang buka LinkedIn tiap hari. Dia bukan cuma tempat naruh CV, tapi dia jadi semacam timeline dunia kerja. Dan yang menarik, anggotanya kini sudah tembus sekitar 1,3 miliar. Artinya, LinkedIn udah kayak kota besar nih. Dan kalau kotanya besar, duitnya pasti ikutan besar. Sekarang kita masuk ke pembeda yang paling penting. LinkedIn itu dari awal udah maksa kamu buat jadi diri kamu sendiri. Nama asli, posisi kerja, kantor, dan juga background. Jadi orang nggak bisa sembarangan bicara. Karena apa? Karena kalau kamu ngegas di LinkedIn, yang lihat itu bukan cuma strangers. Bisa HR, bisa bos, bisa klien, bisa juga calon partner. Jadi ada biaya sosial, makanya orang-orang jadi lebih sopan. LinkedIn itu kayak ruang rapat, bukan tongkrongan gerak. Nah, LinkedIn ini serius banget soal trust. Di akhir 2025, mereka kerja bareng Zoom untuk sistem verifikasi yang bisa dibawa lintas platform. Dan jumlah user yang terverifikasi udah lewat dari 100 juta. Verifikasi itu bukan gaya-gayaan ya, tapi itu adalah fondasi yang sangat penting. Karena dunia sekarang kan scam di mana-mana, akun palsu juga di mana-mana, hoax pun di mana-mana. Jadi kalau trust naik, orang betah. Kalau orang betah, bisnis bisa jalan. Biar nggak ketinggalan zaman, LinkedIn juga main video. Dan data yang muncul, video di LinkedIn ditonton 36% lebih banyak dalam setahun terakhir. Orang yang bikin konten video juga tumbuh nih 2 kali lebih cepat dibanding format lain. Tapi yang menarik, LinkedIn nggak mau jadi TikTok KW. Dia tetap bawa vibe profesional, insight, karir, bisnis, dan skill. Jadi ya ada video sih, tapi bukan yang joget-joget buat rich gitu ya. Sekarang kita bahas duitnya datang dari mana ya. LinkedIn itu nggak cuma ngandelin iklan kayak medsos lain. Dia punya beberapa pipa uang. Ada talent solutions, marketing solutions, sales solutions, dan premium subscription. Ini yang bikin LinkedIn itu tahan banting. Kalau iklan lagi lesu, masih ada langganan. Kalau langganan turun, masih ada rekrutmen. Dan yang sempat disorot, pendapatan LinkedIn Premium sudah tembus 2 miliar US dollar per tahun.
Bayangin, orang rela bayar bukan buat hiburan, tapi buat buka akses peluang. LinkedIn juga punya backing yang gak main-main nih, Microsoft. Microsoft beli LinkedIn itu di tahun 2016 dengan harga 26,2 miliar US dollar. Waktu itu banyak banget yang bilang mahal, tapi sekarang kelihatan LinkedIn jadi aset yang makin matang. LinkedIn ini nyambung sama ekosistem kerja yang dikembangkan oleh Microsoft, kayak meeting, email, produktivitas, learning, dan enterprise. Ibaratnya, LinkedIn itu bukan anak band yang hidup dari panggung. Dia itu kayak konsultan yang tagihannya besar dan kliennya korporasi. Jadi kesimpulannya gini, di saat medsos lain hidup dari keributan, LinkedIn justru laku karena dia bisa bikin orang ngerasa aman, rapi, dan produktif. LinkedIn itu antitesis dari timeline berisik. Dia mungkin bukan tempat yang paling seru, yang paling asyik, bahkan juga bukan tempat orang mejeng sampai flexing. Tapi dia jadi tempat yang bikin orang ngerasa, oke, gue punya kontrol, gue punya arah, gue punya peluang, gue punya karir, dan koneksi. Dan mungkin di situ poinnya. Di era yang makin gaduh, yang dicari orang bukan makin rame, tapi makin waras. LinkedIn memang seperti orang yang kalem, tapi dompetnya tebal. Terima kasih telah mendengarkan Inspera. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kemajuan channel ini.